belum punya buku nikah, kemudian bukan ajukan pengesahan perkawinan, tapi malah melakukan perkawinan baru. Nah, dari KUA, sehingga perkawinan tercatatnya baru. Sedangkan anak lahir sebelum buku nikah itu terbit toh. Nah, anak yang seperti ini dianggapnya anak di luar perkawinan yang sah. Gitu ya. Kemudian ketika ingin mengajukan penetapan ahli waris, sangat disayangkan bahwa anak ini tidak masuk sebagai golongan ahli waris. Nah, ini kan, jika memang orang tuanya tidak pada saat lahir tidak memiliki catatan perkawinan. Gak bahaya tak? Pasti bahaya dong. Oke, stay tune di Attorney and Adventure Channel. Let's go, Bogor. Halo. Balik lagi. Sudah selesai ya di Pengadilan Agama Tangerang ya. Untuk hari ini. Nanti kita sambung lagi di Pengadilan Agama Tangerang di hari esok. Wes, mantap. Karena kita hampir setiap hari ini ke Pengadilan Agama Tangerang. Sekarang saatnya menuju ke Pengadilan Agama Bogor yang ada di Bogor Barat sana ya. Yasmin. Kalau teman-teman yang sering melakukan perjalanan ke wilayah Puncak dengan motor nih, kemungkinan akan melewati wilayah Yasmin ini. Ya. Ayo. Kita jalan, bismillahirrahmanirrahim. Indikator bensin tinggal 2 bar. Nanti sambil kita cari Shell ya, karena ini kita isinya isi Shell. Cari pom bensin Shell terdekat. Bahan bakar kita sudah nyaman pakai dari kendaraan roda 4 kita. Kemudian ini soalnya setiap kali perjalanan, mau itu kerja atau apapun kegiatan pribadi lainnya, ini kita gunakan 3 kendaraan. Yaitu yang pertama Innova Reborn tahun 2021, yang kedua CBR 150R facelift 2016, yang ketiga ini dia si putih 2024. Umurnya masih relatif muda ini, sangat muda lah, baru 1 bulan kita pakai gitu ya. Dan kita sudah nyaman dengan BBM yaitu Power Nitro Shell
dari Shell ya. Oke, stay tune di Attorney and Adventure Channel. Let's go, Bogor. Ini jangan gagal fokus ya teman-teman ya. Di depan ini ada air mineral. Belum pasang buat ini ya, untuk simpan air mineral. Tadi mau dimasukkan ke jok, dalam jok box. Kelupaan tadi. Udah terlanjur jalan ya, udahlah. Oke. Aman lah ini. Anyway, tadi sih sebetulnya istri ya. Istri ini dari semalam Pak. Udah bawa mobil aja, bawa mobil karena khawatir hujan gitu ya. Nah, cuma kita mau atmosfer yang berbeda lah. Gitu. Menyarankan tadi bawa mobil oleh istri menyarankan bawa mobil. Nah, sekarang sudah bismillah. Kita naik motoran dulu, Tangerang Bogor.
gokil ini motor, asik. Nyaman banget ini motor di bawahnya. Kacau. Kapan-kapan ke jarak tempuh yang lebih jauh, oke kali ya. Mantap nih. Anyway, teman-teman, tadi kita di Pengadilan Agama Tangerang kita sempat memberikan pelayanan hukum dulu ya. Gitu ya, kita sempat memberikan pelayanan hukum bermacam-macam. Tadi tidak begitu ramai sih hari ini. Dan kondisi ketika saya berangkat itu alhamdulillah tim full ya. Jadi aman kalau kita berangkat ke Bogor gitu untuk memberikan pelayanan di sana, oke lah. Dan juga sih tidak begitu ramai antriannya. Oke. Tadi sempat memberikan pelayanan, ada beberapa kita layani. Nah, hari ini banyaknya terkait dengan pengajuan atau permohonan penetapan ahli waris. Nah, ini teman-teman, salah satu kewenangan absolut ya, perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama adalah diantaranya mengenai kewarisan. Baik itu kewarisan yang sifatnya volunteer, pengajuan permohonan, yang nanti hasilnya adalah berbentuk penetapan dari pengadilan. Dan juga ada yang contentious atau perlawanan nanti, gugatan ya, yang nanti tahap akhirnya itu adalah putusan pengadilan. Produknya adalah produk putusan pengadilan. Jadi bagi masyarakat atau warga yang beragama Islam, nah, karena ini pengadilan agama adalah memiliki asas, yaitu asas personalitas keislaman. Jadi khusus orang Islam saja yang bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan agama. Di antara perkara-perkaranya adalah satu di antaranya itu mengenai kewarisan. Itu ya. Oke, merah. Oke, merah. Yuk, kita ambil kiri aja. Adem nih. Lanjut ya, teman-teman. Jadi perkara yang salah satu diantaranya yang menjadi kewenangan menjadi kewenangan pengadilan agama, yaitu mengenai kewarisan. Apabila ada pewarisnya beragama Islam dan ahli warisnya juga beragama Islam, ketika ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris, maka pengajuannya yaitu ke pengadilan agama. Untuk apa sih sebetulnya penetapan ahli waris ini dibutuhkan dari pengadilan? Banyak gitu ya, karena pengadilan ini adalah tertinggi ya, lembaga tertinggi dalam memberikan produk-produk hukum ya. Sehingga ketika produk yang dikeluarkan oleh pengadilan itu sangat berpengaruh ya.
warga yang menjadi ahli waris yang ingin ditetapkan ahli warisnya sebagai ahli waris harus ke pengadilan agama. Kegunaannya banyak loh penetapan pengadilan. Bisa untuk ke pembagian warisan yang harta peninggalannya itu masih berada di bank, contoh tabungan bank atau deposito gitu ya. Atau bahkan juga bisa digunakan untuk balik nama aset-aset yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan gitu ya. Merah. Oke, stop. Jangan maksa. Oke. Yuk. Hijau. Lanjut. Lalu siapa sih yang bisa ditentukan sebagai ahli waris? Nah, ini dia yang paling penting. Ini terkadang banyak yang tidak memahami atau memang sengaja tidak ikut sertakan nih. Terlebih kalau minta surat keterangan waris dari kelurahan diketahui kecamatan. Seringkali kita temukan di lapangan itu orang tua dari pewaris tidak pernah dicantumkan sebagai ahli waris padahal masih hidup. Nah, ini yang keliru ya. Makanya ketika kita melakukan pelayanan, kemudian apalagi kita mendampingi klien-klien terkait dengan permasalahan atau perkara permohonan penetapan ahli waris, surat keterangan waris yang mereka terima yang sudah dibuat dari kelurahan itu dan diketahui kecamatan itu masih kurang karena orang tua pewaris tidak dicantumkan dalam surat tersebut. Ini dia. Ahli waris itu yang bisa menjadi ahli waris adalah orang tua, kemudian pasangan dan anak. Gitu ya. Ini penting. Jadi ketika ada seorang yang meninggal dunia dan kemudian dia masih memiliki orang tua yang masih hidup, kemudian dia punya pasangan entah istri ataupun suami, kemudian ada anak, maka tiga golongan tadi harus tetap ikut sebagai sebagai pemohon yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu yang akan diminta oleh pengadilan itu sebagai bukti nanti ya, bukti persidangan, identitas para ahli waris. Kemudian jika yang meninggalnya memiliki pasangan, maka buku nikah atau karena buku nikah atau duplikat akte nikah ya boleh. Itu untuk menunjukkan adanya hubungan hukum antara pewaris dengan pasangannya. Itu. Kemudian bagi anak-anaknya harus ada akta kelahiran. Dan akan dilihat dulu. Akta kelahiran itu, dari kelahiran itu kan ada nih berapa kasus gitu ya. Semula dia nikah siri, suami istri ini dulu nikah siri, kemudian punya anak, belum punya buku nikah, kemudian bukan ajukan pengesahan perkawinan tapi malah melakukan perkawinan baru. Nah, ada di KUA sehingga perkawinan tercatatnya baru, sedangkan anak lahir sebelum buku nikah itu terbit toh.
Nah, anak yang seperti ini dianggapnya anak di luar perkawinan yang sah. Gitu ya. Kemudian ketika ingin mengajukan penetapan ahli waris, sangat disayangkan bahwa anak ini tidak masuk sebagai golongan ahli waris. Nah, ini kan, jika memang orang tuanya tidak pada saat lahir tidak memiliki catatan perkawinan. Terlebih bisa solusinya supaya anak yang dicatat sebagai anak sah, maka sebagai anak ya, maka bisa ajukan permohonan asal usul anak, diakui anak itu adalah anak yang bersangkutan. Kemudian karena tidak bisa menjadi ahli waris, maka kedudukannya hanya mendapatkan wasiat wajibah sebagaimana surat edaran Mahkamah Agung. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka dia berhak mendapatkan wasiat wajibah, yang mana besaran wasiat wajibah itu maksimal 1/3 bagian. Gitu ya. Oke, anak sudah. Akte kelahiran syaratnya ada. Kemudian juga orang tua. Ini orang tua pun harus punya catatan perkawinan, sehingga buku nikah orang tua diperlukan karena untuk menunjukkan ini adalah anaknya. Gitu ya. Sebetulnya kalau dengan ibu tanpa ada catatan perkawinan pun tetap sah, boleh, karena anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka hubungan keperdataannya hanya ke ibu, tidak ke bapak. Gitu. Sehingga kebalikan yang dengan yang tadi. Kalau yang tadi anak lahir di luar perkawinan yang sah maka tidak bisa menjadi ahli waris, begitupun sama dengan bapak. Apabila bapak almarhum ini, bapak si pewaris ini ternyata tidak memiliki catatan perkawinan, maka bapaknya pun tidak bisa sebagai jadi ahli warisnya si anak itu. Nah, itu ya. Karena tidak adanya hubungan hukum menurut undang-undang perkawinan. Gitu. Kemudian akte kelahiran pewaris juga penting, ya, untuk melihat di situ siapa orang tuanya. Dan tak kalah pentingnya lagi nanti surat keterangan waris dari kelurahan yang tadi saya sebutkan harus menyebutkan secara lengkap, gitu ya, siapa saja ahli warisnya. Dan dokumen kepentingan mengajukan penetapan ahli waris sebetulnya buat apa? Apakah ingin mengambil atau mencarikan deposito bank, tabungan bank, atau menjual aset, balik nama aset, gitu ya. Sehingga dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk dilampirkan dalam persidangan sebagai bukti bahwa harta warisan yang akan dibagi adalah seperti itu. Itu dia. Dan juga jangan lupa 2 orang saksi penting ya, harus kita juga siapkan dan ajak saksi 2 orang yang mengetahui kehidupan pewaris sebelum meninggal dunia, dan bahkan setelah meninggal dunia apakah ada ahli waris yang belum terajak atau mengganggu gugat gitu ya, yang tiba-tiba datang gitu kan, gitu. Dan pastikan lagi bahwa si pewaris ini punya wasiat ataupun tidak, itu ya, maka harus dipastikan itu. Oke. Setelah lengkap itu silakan daftarkan ke pengadilan. Di situ kalau teman-teman atau para penonton ini ternyata mudah untuk mengakses layanan hukum dari advokat, pengacara seperti kita ini, ya silakan gunakan jasa-jasa itu untuk
membantu dalam proses perkara permohonan penetapan ahli waris di pengadilan agama, gitu ya. Kalaupun tidak memiliki akses ke sana, pengadilan menyiapkan layanan bantuan hukum, namanya pos bantuan hukum. Setiap pengadilan ada. Silakan datang ke pos baku pengadilan setempat ya. Isi formulir segala macam, persyaratan nanti akan diperiksa sudah lengkap atau belum. Jika sudah lengkap, maka pos bakum akan membuatkan dokumen hukum. Itu. Itu dia. Sekilas terkait dengan permohonan penetapan ahli waris. Proses sidangnya bagaimana? Untuk mengetahui proses sidangnya bagaimana dan apabila juga ingin mendapatkan layanan yang maksimal, silakan hubungi yang tertera di deskripsi ya. Kita cantumkan kemana harus konsultasi. Yes, mantap kan? Sebetulnya jauh dia. Tidak apa-apa lah. Kalau balik lagi ke sini, apa kita ke Pamulang aja ya? Pamulang aja lah. Yuk, kita ke Pamulang aja. Kayaknya ke sini lebih jauh deh. Alhamdulillah sudah zuhur ya. Ngeres sambil sholat zuhur sambil ngeres sambil isi minyak ya. Oke. Bijaklah berkendara di jalan raya, asik. Gitu ya. Oke. Mobil ayam. Yuk, kasih jalan dulu. Yuk, kasih jalan dulu. Oke. Gas.
Yo, sedikit lagi sampai, sedikit lagi sampai. Kita akan ngeres di rel depannya. Ngomong-ngomong nih ngantuk juga ya. Gila kan? Nyaman banget motornya. Bikin ngantuk. Kalau naik motor yang satu lagi yang CBR 150R itu nggak bikin ngantuk. Mungkin karena pegel kali ya tangan ya. Oh, ini ngantuk ya. Apakah nanti setelah meeting kita langsung cus ke puncak atau balik kanan? Nah, kita tunggu ya. Kalau di sini tidak ada nitro, mungkin akan ke sel satu lagi depan pengadilan. Kayaknya di situ ada nitro. Mana ya? Depan ya. Iya. Ada Nitro Plus. Oke, mantap. Yuk. Kita isi. Isi. Apa? Nitro Plus. Nitro Plus? Ya. Full? Ya. Nitro Plusnya full ya? Ya. Udah full ya, Pak? Oke, bener ya.
Kegiatan hari ini di Pengadilan Agama Bogor sudah selesai. Tadi kan lihat perkembangan ya setelah rapat di Pengadilan Agama Bogor ini. Apakah kita akan lanjut ke puncak atau balik kanan? Ternyata kondisi tidak memungkinkan kalau untuk lanjut, sehingga kita putuskan untuk balik kanan ke Tangerang. Oke. Beginilah suasana sore di Simpang Yasmin. Oke. Selamat menyaksikan jalur pulang. Kali ini bareng dengan Uda Fajri dan Pak Saida. Cuma nanti dalam perjalanan bisa melihat jalurnya aja sama tapi tidak tujuannya berbeda. Tunggu sini ya. Sebetulnya yang sekarang penasaran ingin naik di motor sambil touring kemana gitu, ya yang empep sih sebetulnya. Pengen dibonceng nih sama si putih ini, gitu ya. Cuma memang waktunya belum ketemu yang pas. Sekalinya mau jalan, hujan. Karena sekarang tiap hari Jabodetabek ini kan selalu diguyur hujan. Mungkin daerah-daerah yang lain juga. Apalagi weekend hujan. Kita mau jalan di weekend di Sabtu Minggu, hujan. Tuh. Kemarin tidak hujan sebetulnya. Siang berangkat, cuma memang hari Minggu kemarin, ya karena ada satu hal yang harus diselesaikan oleh sendirian, maka kita berangkat tanpa didampingi ayang beb, istri tercinta. Oh iya teman-teman, sekedar informasi bagi pemirsa semua yang baru saja menyaksikan, baru bergabung di channel YouTube Attorney and Adventure ini, diinformasikan bahwa channel ini dibuat memang mungkin di antara teman-teman semua, pemirsa semua ini, ada yang ingin mengetahui berbagai macam persoalan mengenai hukum, ya, baik itu dari aspek pendidikannya ataupun kejadian-kejadian yang memang terjadi belakangan ini yang sedang hits, ya, sedang viral di kita,
gitu ya. Kita akan informasikan melalui channel ini sambil riding, sambil touring pokoknya. Kenapa sengaja kita kemas pembelajaran hukum agar lebih asik lagi, gitu ya. Pembelajaran hukum tidak membosankan. Belajar hukum itu tidak semenakutkan itu. Tapi belajar hukum bisa seasik ini. Oke? Jangan lupa subscribe, like, comment, and kalau informasi ini berguna, berharga, bermanfaat, silahkan di-share ya. Ternyata di sini kering ya, tidak sebasah tadi ya. Berarti di sana lebih deras, di sini mungkin tidak begitu deras hujan. Waktu menunjukkan 17.37 di monitor speedometer. Nah, yang mana sebentar lagi akan memasuki waktu sholat maghrib. Nah, nanti kita lihat kondisi. Kita akan mampir di manakah untuk sholat. Yuk, terus temani perjalanan kali ini. Ini namanya jalan-jalan atau touring virtual. Oh, mantap. Jam-jam segini ini memang syahdu ya, teman-teman ya. Syahdu sekali. Adem, sejuk, tenang gitu ya. Nah, belok kiri kita. Oke. Yuk. Masuk. Dingin juga ya. Tangan tidak pakai sarung tangan. Nah, setelah sholat maghrib lah kita
baterai kameranya habis. Jadi ada tinggal dikit lagi yang satu pun dari sini udah dipasang cas. Nah, berarti nanti perjalanan paling separuh bagian nanti rekamnya. Oke, sampai sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kawan-kawan, sudah selesai tadi sholat maghrib di Masjid Al-Ittihad, Pabuaran, Gunung Sindur. Terima kasih Masjid Al-Ittihad. Kapan-kapan kita mampir lagi. Kalau ada kesempatan untuk lewat dan pas waktu sholat, insya Allah kita mampir lagi ya. Kita lanjut perjalanan malam hari ini pulang ke Tangerang. Ini kelihatan gak ya kameranya? Coba nanti pengaturan, lupa setting pengaturan untuk malam. Astagfirullahaladzim. Nggak bahaya tah. Mesti bahaya dong.